Bab 187, Victoria tidak mengkhianati dia. Di dalam ruang tamu villa mewah, ada keheningan total kecuali suara yang dibuat oleh robot vakum otomatis yang bergerak tanpa tujuan. Kata-kata Victoria memverifikasi informasi yang diberikan Hailey kepadanya. Victoria memang dengan api lamanya barusan. Menurut Hailey, Victoria akan memilih untuk mencampakkan Jordan dan menikahi kekasih lamanya itu. Seperti yang dia janjikan, Victoria bukanlah wanita yang akan menipu pasangannya dan kemudian menyembunyikannya darinya seperti yang dilakukan Hailey. Jika dia benar-benar melakukan kesalahan pada Jordan, dia akan mengakuinya dan memulai perpisahan. Memahami karakter Victoria dengan baik, Jordan menebak bahwa hal berikutnya yang akan dilakukan Victoria adalah meminta maaf, berterus terang bahwa dia telah selingkuh, dan memulai perpisahan. Jordan awalnya sudah memikirkan bagaimana merespons. Dia akan menerima semuanya dengan tenang dan menyetujui perpisahan itu. Setelah Victoria putus dengannya, dia akan menunjukkan kemampuannya yang sebenarnya dan menunjuk ke menara kantor Perry Express sambil berkata kepadanya, itu awalnya dimaksudkan untuk Anda. Petik 2. Dia akan membuatnya menyesal putus dengan dia dan menempatkan dia melalui apa yang pernah dialami Hailey. Namun, pada saat ini, dia tidak bisa tetap tenang. Meskipun dia baru saja menghabiskan 30 menit yang gila di kamar dengan mantan istrinya yang cantik Hailey, dia tidak memiliki ikatan emosional sedikit pun dengan Hailey sekarang. Hailey tidak bisa lagi menempati tempat di hati Jordan karena Victoria telah menggantikannya. Jordan benar-benar jatuh cinta pada Victoria, yang beberapa tahun lebih tua darinya. Pada saat ini, Jordan mengingat gambar yang tak terhitung jumlahnya dari mereka berdua di masa lalu. Ketika Victoria pertama kali melihat Jordan, dia berlutut di depannya dengan ngeri. Ketika Jordan mengundurkan diri sebagai Presiden S Corporation, Victoria menangis karena dia tidak tahan melihatnya pergi. Ketika dia berakhir di kantor polisi karena memukuli seseorang, Victoria berkeliling mencari bantuan untuknya menggunakan koneksinya seolah-olah dia adalah istrinya. Setelah datang ke New York City, Victoria membeli sebuah villa dan memberitahu Jordan bahwa dia akan menyediakannya untuknya. Jordan tidak ingin kehilangan pacar yang begitu baik. Dia dan aku, kata Victoria perlahan. Namun, Jordan tidak membiarkannya selesai dan hanya menariknya ke dalam pelukannya. Victoria, yang mengenakan gaun tidur yang menonjolkan sosoknya, sangat dingin sehingga dia menggigil. Jordan memeluk Victoria dengan erat dan pertama berbicara secara emosional. Jangan katakan padaku. Aku tidak ingin mendengar apa yang terjadi antara kamu dan dia. Petik 2. Victoria, jangan tinggalkan aku. Aku bisa memberimu apa yang pria itu bisa. Aku akhirnya jatuh cinta padamu, dan aku tidak ingin kehilanganmu seperti ini. Ini adalah pertama kalinya Jordan memohon dengan begitu tulus kepada Victoria. Victoria tercengang karena dia tidak tahu mengapa Jordan mengatakan itu. Jordan jelas bermaksud bahwa bahkan jika sesuatu telah terjadi antara dia dan Russell barusan, dia tidak ingin tahu satu hal pun tentang itu karena itu tidak masalah baginya. Hanya ingin terus menjalin hubungan dengan Victoria. Ya Tuhan. Victoria meneteskan air mata setelah mencari tahu apa yang dimaksud Jordan karena dia tidak berharap Jordan juga sangat mencintainya. Victoria tersenyum dan menangis. Konyol, omong kosong apa yang kamu semburkan. Kenapa aku harus meninggalkanmu, sayang? Jordan menggerakkan tubuhnya ke belakang dan menatap Victoria. Dia bertanya, apakah kamu tidak akan memulai perpisahan denganku? Victoria sekali lagi terjebak di antara tawa dan air mata. Untuk apa aku putus denganmu? Aku sangat mencintaimu, dan sangat sulit bagiku untuk merayumu. Bagaimana aku bisa putus denganmu? Tapi kau dan pria itu, Jordan sedikit bingung. Mungkinkah klaim Hailey bahwa Victoria akan mencampakkanku tidak benar? Mungkinkah Victoria tidak benar-benar akan menikahi Russell juga? Victoria menjelaskan, inilah yang terjadi. Saya kebetulan bertemu dengannya setelah meninggalkan toko buku kemarin. Dia mendengar tentang aku yang menjadi sasaran keluarga Husely di New York City, dan kebetulan dia dan Arthur adalah saudara kandung yang memiliki hubungan yang sangat dekat. Jadi, dia secara khusus datang ke New York City untuk membantuku berdamai dengan keluarga Husely. Aku baru saja makan malam dengannya, dan keluarga Husely dan Chaiden telah berjanji bahwa dia tidak akan mempersulit kita lagi. Petik 2. Jordan, saya tahu bahwa saya harus mendiskusikan masalah ini dengan Anda terlebih dahulu. Lagi pula, pria itu adalah mantan kekasihku, dan kamu pasti merasa tidak nyaman karena dia membantuku. Petik 2. Namun,
Saat ini, dia satu-satunya yang bisa menyelesaikan masalah kita. Keluarga Husely sangat kuat, aku khawatir sesuatu akan terjadi padamu di New York City. Kekhawatiran Victoria jelas bukan tanpa alasan. Jika Chaiden memberitahu ayah dan kakeknya tentang ketidaksuburannya, Jordan mungkin harus mengalami setidaknya 3 pembunuhan dalam perjalanannya ke tempat kerja setiap hari. Jordan bertanya, apakah dia berinisiatif mencarimu? Kamu tidak pergi dan memohon padanya. Itu berbeda dari apa yang dikatakan Hailey. Victoria berkata, bagaimana aku bisa pergi memohon padanya? Bukankah itu akan membuatmu kesal? Saya mengatakan bahwa saya tidak peduli bahkan jika saya harus berakhir mengemis di jalan-jalan dengan Anda di New York City. Jordan akhirnya merasa jauh lebih sedih. Ternyata Russell yang berinisiatif menghubungi Victoria. Victoria tidak mengambil inisiatif untuk melakukan apapun. Kenapa kamu tidak menjawab teleponku tadi? Ketika saya mencoba menelepon Anda lagi, Anda mematikan ponsel Anda. Apa yang kamu lakukan saat itu? Jordan bertanya dengan lugas. Victoria berkata, apakah Anda menelepon saya? Aku tidak tahu. Ponsel saya telah di atas meja sepanjang waktu, dan saya bahkan tidak tahu itu dimatikan. Saya pikir baterainya habis. Oh, begitu, itu bisa saja Chaiden. Dia terus mendatangi saya dan memberi saya bersulang. Sayang, percayalah, aku baru saja makan malam, dan bukan hanya kami yang ada di sana. Ada juga orang-orang seperti Arthur, Sane, dan Chaiden Husely. Aku bersumpah demi Tuhan bahwa aku tidak melakukan apapun kecuali makan bersamanya. Victoria mengangkat jari tangan kanannya. Jordan meraih jari rampingnya yang terulur dengan senyum di wajahnya dan berkata, aku percaya padamu. Jordan tahu bahwa Victoria tidak akan pernah mengkhianatinya, tidak seperti Hailey. Setelah kebenaran terungkap, Jordan sangat gembira. Namun, setelah bahagia, Jordan diliputi rasa bersalah. Alasannya adalah Hailey mengambil keuntungan dan diam-diam mencium Jordan beberapa kali ketika dia membantunya berdiri. Untungnya, Hailey sedang hamil 2 bulan, dan hubungan seksual akan mengakibatkan risiko keguguran yang tinggi. Oleh karena itu, Hailey menahan diri. Mungkin itulah satu-satunya hal yang membuat Jordan merasa beruntung. Jika Hailey tidak hamil, sulit untuk menjamin apa yang akan terjadi sekarang. Jordan baru saja memikirkan masalah antara dia dan Hailey, tetapi dia memilih untuk tidak memberitahu Victoria tentang hal itu. Perasaannya terhadap Victoria sama, dan menceritakannya hanya akan membuatnya sengsara. Jordan bersumpah bahwa dia pasti akan menebusnya dengan Victoria. Jordan pulih dari akal sehatnya dan bertanya, kamu belum pernah melihatnya selama 7 tahun sebelum ini, kan? Bagaimana perasaanmu setelah bertemu dengannya lagi? Petik 2. Bab 188, Jordan ingin bertemu Russell. Jordan tidak punya waktu untuk menyelidiki Russell. Namun, dia agak kuat 10 tahun yang lalu, dan sekarang, dia telah menjadi orang terkaya di Houston. Dia pasti orang yang cukup cakap. Banyak wanita cenderung sangat mengagumi pria yang kompeten seperti dia. Jordan berkata, ketika keluarga Anda mengalami masa terberat 10 tahun yang lalu, dia berdiri untuk membantu Anda. Sekarang setelah Anda berada di titik terendah dan kehabisan akal, dia telah muncul lagi. Kamu pasti berpikir dia penyelamat yang hebat dalam hidupmu, iya. Petik 2. Kata-kata Jordan penuh dengan kecemburuan, tetapi dia tidak lagi berada di tempat manapun untuk marah pada Victoria. Victoria tahu bahwa Jordan cemburu. Dia berkata dengan suara lembut, saya memang sangat berterima kasih kepadanya atas semua bantuan yang telah dia berikan kepada saya dalam 10 tahun terakhir. Petik 2. Jika bukan karena dia, saya mungkin baru saja menikah dengan orang acak dan puas dengan gaji bulanan beberapa ribu dolar. Saya mungkin akan masuk ke kereta bawah tanah untuk bekerja setiap hari dan pulang ke rumah dengan daftar panjang pekerjaan rumah tangga yang harus dilakukan, seperti mencuci pakaian, memasak, dan merawat anak-anak saya. Aku tidak akan memiliki kesempatan untuk bertemu denganmu. Meskipun aku pernah menjadi kekasihnya selama 3 tahun, dia merasa seperti orang asing bagiku sekarang, dan aku tidak merasakan apa-apa untuknya sama sekali. Petik 2. Jordan bertanya, benarkah? Victoria berseru sambil tersenyum, tentu saja. Dia sudah sangat tua, dan rambutnya sudah memutih sekarang. Dia mungkin akan botak dalam 2 tahun atau lebih. Dia sama sekali tidak bisa dibandingkan denganmu. Bagaimana saya bisa jatuh cinta pada orang lain ketika saya memiliki pacar yang tampan? Petik 2. Konyol sayang, jangan cemburu lagi, oke.
Petik 2. Victoria mulai membujuk Jordan seperti gadis kecil. Faktanya, Jordan juga sudah lama berhenti marah karena hasil yang dia harapkan jauh lebih parah daripada kebenaran. Jordan sangat percaya diri dengan penampilan fisiknya karena dia lebih muda, lebih bugar, dan jauh lebih tampan daripada Russell. Meskipun dia mungkin lebih kaya daripada Jordan sekarang, Jordan yakin dia akan mengalahkannya. Orang terkaya di Houston, itu bukan apa-apa bagi Jordan. Tentu saja, Russell telah mendominasi dunia bisnis selama beberapa dekade, dan dengan pengetahuan, kecerdasan, dan kemampuan sosialnya jauh lebih unggul daripada Jordan. Russell tidak hanya membantu Victoria kali ini tetapi juga secara tidak langsung membantu Jordan menyelesaikan konflik antara Chaiden dan Jordan. Selain itu, dia tidak meminta Victoria untuk tidur dengannya atau melakukan sesuatu yang berlebihan. Dia hanya membantunya tanpa syarat. Jordan merasa bahwa Russell benar-benar pria yang hebat atau hanya berpandangan jauh ke depan dan memiliki pikiran yang cermat. Dia sangat ingin bertemu dengannya. Jordan berkata, "Victoria, mantanmu itu memberi kami bantuan yang sangat besar. Aku ingin mentraktirnya makan sebagai ucapan terima kasih, bagaimana menurutmu?" Petik 2. Victoria sedikit terkejut. "Kau ingin bertemu dengannya?" Jordan mengangguk dengan senyum tipis di wajahnya. Wanita umumnya tidak akan membiarkan pacar mereka bertemu dengan mantan mereka karena takut akan membuat mereka cemburu. Russell sekarang menjadi pria yang luar biasa berprestasi yang memiliki karir yang sukses. Victoria takut Russell akan mempersulit Jordan selama makan. Namun, Jordan berinisiatif menyarankan ide itu agar Victoria tidak bisa menolaknya. Jika Victoria membantah, Jordan mungkin berpikir bahwa ada sesuatu yang terjadi antara Jordan dan Victoria. Hubungan mereka tidak terbuka dan berlebihan seperti yang dia katakan. Kalau tidak, mengapa dia tidak bisa bertemu Russell? Oke, Victoria setuju. Mari kita menonton TV sebentar. Saya sudah segar kembali setelah minum teh mabuk yang Anda buatkan untuk saya, kata Victoria. Tentu. Victoria tersenyum dan bangkit. Dia kemudian menyalakan TV dan kembali ke sofa, di mana Jordan melingkarkan lengannya di sekelilingnya saat mereka menonton TV. Kebetulan New York City TV menayangkan serial TV populer yang dibintangi aktor favorit Victoria sebagai pemeran utama pria. Tak satu pun dari mereka telah melihat serial drama, dan mereka berdua terpikat setelah menonton selama beberapa menit. Kisah antara protagonis pria dan wanita sangat mirip dengan situasi Jordan dan Victoria saat ini. Pemeran utama pria tidak memiliki uang sepeser pun, sedangkan pemeran utama wanita adalah eksekutif senior dari perusahaan yang kaya dan cantik, seperti Victoria. Seperti Victoria, dia juga kekasih pria kaya dan lebih tua. Kebetulan orang kaya dan pria yang lebih tua telah kembali dalam episode ini dalam upaya untuk merayu pemeran utama wanita lagi. Dia bahkan berinisiatif mentraktir pemeran utama pria untuk makan. Ketika Victoria melihat adegan makan malam, dia sangat gugup sehingga dia menjadi kaku dalam pelukan Jordan, seolah-olah pria dalam adegan itu adalah Jordan dan Russell. Dalam adegan itu, pria tua yang lebih kaya berkata kepada pemeran utama pria, "Kamu sama sekali tidak pantas bersama Jenna, pemeran utama wanita. Dia hanya akan kesepian bersamamu." Petik 2. Saya memiliki perusahaan. Bagaimana Anda bisa membandingkannya dengan saya? Petik 2. Makanan diatur di sebuah restoran barat kelas atas. Pemeran utama pria tidak minum anggur dan hanya minum bir murah saja. Dia memiliki harga diri yang rendah, dan terus menenggak bir saat dia bertengkar dengan orang kaya itu dengan marah. Pada akhirnya, dia menenggak seluruh botol dan dengan bangga melemparkan uangnya ke atas meja. Setelah mengatakan, "Simpan kembaliannya," dia pergi. Karena fakta bahwa dia terlalu banyak minum, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak muntah. Orang tua kaya itu pergi dengan ramah dengan Mercedes-Benz S65-nya. Ketika dia melihat ini, Victoria tidak bisa tidak merasa patah hati. Plot drama ini terlalu mirip dengan situasinya saat ini dengan Jordan dan Russell. Victoria dan pemeran utama wanita keduanya adalah eksekutif senior dari sebuah perusahaan mapan, sama seperti pemeran utama wanita. Di sisi lain, Russell juga seorang pria kaya dan berpengalaman yang jauh lebih tua dan telah menjadikan wanita itu sebagai kekasihnya. Bahkan mobil yang mereka kendarai memiliki merek dan model yang sama. Dia takut adegan selama pertemuan Jordan dan Russell akan sama seperti di drama. Dia takut Jordan akan menenggak anggur setelah Rusiling meludahinya dan membuatnya merasa kesal. "Jordan, kurasa kau tidak harus makan dengannya."
Victoria tiba-tiba mematikan TV dan kemudian menatap Jordan. Dengan senyum tipis, Jordan berkata, "Kenapa? Apakah Anda khawatir bahwa saya akan menjadi seperti pemeran utama pria di acara TV, mengembangkan rasa rendah diri di depan mantan kekasih Anda, dan kemudian menunjukkan sikap yang kuat? Apa menurutmu aku akan sedih?" Victoria tidak menjawab, tapi dia memang mengkhawatirkan hal itu. Jordan sekarang tidak punya uang sementara Russell adalah multimiliarder. Jordan adalah pria dengan rasa bangga yang kuat, jadi dia yakin bahwa dia akan merasa lebih rendah dari Russell. Jordan tersenyum dan berkata, "Jangan lupa bahwa tidak semua orang tahu tentang pengusiranku dari keluarga Stelle. Aku masih bisa menggunakan statusku sebagai keturunan keluarga Stelle untuk berpura-pura di depan mantanmu. Jika dia ingin memamerkan kekayaannya di depanku, dia pasti akan menerima pukulan besar." Petik 2. Victoria terkekeh dan tiba-tiba teringat bahwa beberapa waktu lalu, Jordan melakukan video call dengan pemilik Louis Vuitton, yang membuat Stella terdiam. Victoria mengangguk dan berkata, "Ya, ketika saatnya tiba, Anda dapat melakukan panggilan video lagi dengan bos Louis Vuitton untuk menunjukkan kepadanya betapa mengesankannya Anda. Ayo tunjukkan padanya bahwa lingkaran sosial pacarku penuh dengan petinggi yang bahkan dia tidak tahu." Victoria sekarang bisa tenang dan membiarkan Jordan bertemu Russell. Russell selalu memandang rendah Jordan, mengira dia hanyalah seorang kurir pengantar. Victoria juga ingin memberitahu Russell bahwa pacarnya bukanlah pria yang tidak berguna, tetapi pria yang sangat luar biasa. Dia akan memberitahunya untuk melupakan menikahinya dalam 6 bulan. Bab